Sholat adalah cerminan kita, ketakwaan kita, kedisiplinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, dengan kita menjalankan ibadah sholat, pasti nantinya kehidupan kita, yaitu betul-betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penuh dengan kedisiplinan. Sholat adalah suatu perkara yang kita lakukan, suatu kewajiban yang kita lakukan, dan di situ kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah yaitu mempunyai syarat dan rukun atau ketentuan yang sudah ada. Di sini akan Bapak jelaskan yaitu sedikit tentang mengenai syarat-syaratnya sholat. Alaman tajibu sholatu, kepada siapakah sholat itu diwajibkan? Ala kulli muslimin balighin akilin wa ala waliyin as-sobi ayak murahu bis sholati ba'da tamami sab'i sinina wa yadribu ala tarkiha ba'da kamali asri sinina. Kepada siapakah sholat itu diwajibkan? Sholat yaitu diwajibkan kepada orang-orang muslim yang sudah balik, yang mempunyai akal, wa ala waliyin, dan kepada orang tua ataupun wali apabila anak tersebut yaitu sudah berusia 7 tahun, maka anak tersebut yaitu disuruh untuk menjalankan sholat. Dan kemudian yaitu apabila anak tersebut sudah sampai umur 10 tahun kok belum melaksanakan sholat, maka orang tua tersebut atau wali tersebut yaitu boleh memukul anak tersebut. Nah, ya. Itu adalah mengenai sholat. Sekarang syaratnya sholat. Karena apa? Segala sesuatu perbuatan amal ibadah itu harus adanya syarat. Ya, syarat tanpa kita lakukan di situ yaitu nanti yaitu kita sempurna, dan kadang-kadang apabila persyaratan tersebut kok tidak kita lakukan, maka kita di situ yaitu dalam melakukan suatu ibadah maka tidak dikatakan sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syurutul khamsatuhu, syaratnya sholat yaitu ada 5. Yang pertama atau al-awalu at-tahuru minal hadasi akbari wal asghar. Yang pertama, syaratnya sholat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yaitu bisa disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil yaitu bisa disucikan dengan cara berwudu. Sekali lagi, yang pertama adalah syaratnya sholat adalah suci dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yaitu sucinya dengan cara mandi, hadas kecil yaitu sucinya dengan cara berwudu. Atsani at-taharatul badani wasaubi wal makani minan najasah. Yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Berarti syaratnya yang kedua, pada waktu kita mau melakukan sholat, badan kita, pakaian kita, dan tempat yang kita tempati, yaitu sudah suci dari najis. Yang ketiga yaitu as-salisu satrul aurat. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sekarang batasan aurat. Aurat untuk laki-laki yang perlu ditutupi pada waktu sholat yaitu mulai dari pusat sampai dengan lutut. Untuk laki-laki
yaitu mulai dari pusat sampai dengan lutut. Sedangkan untuk perempuan, aurat pada waktu sholat yaitu seluruh anggota badan terkecuali muka atau wajah dan telapak tangan. Untuk auratnya seorang perempuan, yaitu seluruh anggota badan terkecuali wajah dan telapak tangan. Kita itu sering ya, mungkin melihat ataupun anak-anaknya sendiri yaitu melakukan ya, pada waktu sholat itu memakai mukena. Itu hati-hati. Ya. Apabila pada waktu memakai mukena tersebut kok ada sehelai rambut yang di situ keluar ataupun kelihatan, maka di situ sholatnya tidak sah karena itu adalah termasuk daripada aurat. Nah, sekali lagi ya, untuk bagi kaum perempuan pada waktu memakai mukena harus hati-hati. Jangan sampai rambut ada yang keluar walaupun cuma satu helai. Biasanya itu di depan itu yang kelihatan. Sedangkan yang keempat yaitu ar-rabi'u al-ma'rifatu dukhulil wakti, yaitu mengetahui masuknya waktu. Mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau zuhur, oh zuhurnya jam segini. Asarnya juga jam segini. Dan kemudian yaitu waktu-waktu yang lain. Apabila di situ kita tidak bisa mengetahui waktu, maka di situ yaitu sholat yang akan kita lakukan mungkin nanti yaitu akan bercampur dengan yang lainnya. Oh, seandainya gini ya, seandainya kok zuhur itu jam 12.15. Karena kita tidak mengetahui waktu, oh di situ jam 11 kita sudah sholat zuhur. Nah, di situ yaitu tidak diperbolehkan. Sedangkan yang kelima yaitu syaratnya sholat adalah istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat di sini yang dihadapkan itu apakah wajahnya, apakah seluruh anggota badan, itu tidak. Nah, yang penting pada waktu kita itu sholat menghadap ke arah kiblat, posisi dada kita, ya, posisi dada kita yaitu kita menghadap ke kiblat. Ya, itu adalah syaratnya sholat yang ada 5. Bapak ulangi lagi. Yang pertama adalah suci dari 2 hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Sedangkan yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat yaitu ma'rifatu dukhulil wakti, yaitu mengetahui masuknya waktu. Sedangkan syarat yang kelima yaitu istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Nah, itu adalah sedikit tentang mengenai sholat. Apabila syarat-syarat tersebut yaitu kita lakukan, insya Allah nantinya di situ yaitu kita akan bisa sholat yang kita lakukan yaitu nanti sah. Mengenai sholat. Sekarang Bapak akan bahas masalah zakat sedikit ya. Ini adalah bergandengan ya. Apalagi yaitu sekarang ada waktunya bulan puasa. Bulan puasa nanti pada waktu bulan puasa tersebut yaitu kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat
namanya adalah zakat fitrah. Zakat itu nanti ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan kedua adalah zakat mal. Zakat mal atau zakat harta benda. Ya, zakat harta benda. Kalau zakat mal, kalau zakat mal itu harus adanya yang namanya haul dan nisab. Maksudnya haul dan nisab tersebut yaitu harta yang kita miliki yaitu ukurannya sudah pas. Seandainya kok kita yaitu memiliki harta yang di situ sudah mencapai nisabnya adalah 80 gram emas, kalau diuangkan adalah sekitar 40 juta. Kalau kita sudah mempunyai uang 40 juta, maka di situ wajib untuk zakat mal. Ya. Mempunyai uang 40 juta, di situ yaitu kita sudah wajib zakat mal. Zakat mal tersebut yaitu di situ ya, zakat mal tersebut di situ yaitu bukan hanya ukuran atau banyaknya saja, tetapi uang yang kita miliki atau harta yang kita miliki itu yaitu sudah berjalan sekitar 1 tahun. Sedangkan yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita kasihkan kepada amil ataupun kepada fakir miskin yang ada 8 asnaf tersebut, yaitu kita keluarkan pada waktu puasa. Ya. Pada waktu awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, itu adalah suatu kesunahan. Ya. Nanti yang paling bagus adalah malam Idul Fitri. Sedangkan yang paling afdol untuk pemberian zakat yaitu sebelum kita yaitu sholat Idul Fitri. Itu adalah zakat Idul Fitri. Kalau mengenai zakat sebenarnya banyak suatu cerita. Salah satu contoh adalah umatnya Nabi Musa yang bernama Korun. Itu adalah manusia paling kaya sejagat. Gudangnya saja, ya, pintu gudangnya itu anak kuncinya itu dibawa oleh 100 begel, ya, begol, yaitu binatang yang lebih kecil daripada kuda. Berarti kalau kita pikir hartanya itu melimpah ruah, hartanya banyak sekali. Tapi karena tidak mau untuk mengeluarkan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hartanya beserta pemiliknya yaitu Korun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat-riwayat yang lain di situ disebutkan bahwasanya Korun ini pada waktu saat ini yaitu sudah berada di bumi yang keempat. Berarti Korun itu setiap hari itu masuk ke dalam bumi nanti sampai bumi yang ke-7, yaitu setiap satu hasta. Ya. Itu Korun. Ya. Itu karena apa? Mempunyai harta banyak, tidak mau untuk berzakat. Untuk itu Bapak sarankan ya nanti sama orang tuanya berbicara, Pak, ini sudah waktunya zakat fitrah. Saya dizakatin supaya apa? Supaya harta yang kita makan, supaya makanan yang kita makan, supaya saya sendiri yaitu nanti dalam keadaan suci. Kita kan percuma kita berpuasa tapi tidak berzakat kalau memang kita mampu. Kalau memang kita tidak mampu, ya tidak apa-apa. Nanti solusinya yaitu ada sendiri. Ya, demikian saja materi yang Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon ribuan maaf. Bapak Ari dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.